Kami bolak-balik, ya mungkin 7-8 kali sehari itu enggak pernah diterima. Beliau selalu bilang, oh ada acara, ada halangan, ada hajat, macam-macam lah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karaha ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Alhamdulillah, Bapak bin Umum hafizallah, jamaah subuh rahimakumullah. Banyak sekali ya kesan dengan almarhum, baik sebagai murid dan nanti akan kami sampaikan beberapa pesan utama yang selalu menjadi motivasi hingga saat sekarang ini. Kemudian ketika kami sebagai pengurus yayasan, beliau sebagai pembina, kemudian tahun 2005 sampai 2015, 10 tahun bersama beliau sebagai anggota Dewan Syuro. Waktu itu masih istilah Dewan Syuro. Kemudian tahun 2015 sampai wafat beliau sebagai Majelis Penasehat. Dan kami di DPP. Dan terakhir kalinya sebelum beliau sakit menjelang Ramadan tahun lalu dalam pertemuan musyawarah khusus kampus induk dan kampus utama di Surabaya, saya ditakdirkan untuk sekamar berdua dengan beliau ya selama kalau tidak salah 3 hari 3 malam, dan itulah mungkin kesan yang terakhir bersama beliau di masa hidupnya. Karena setelah masuk Ramadan akhir beliau sudah sakit. Bapak sekalian, waktu kami alim, semangat keilmuan itu sudah mulai dibangkitkan, ya. Apalagi dengan hadirnya Ustaz Amru rahimahullah yang diberi kesempatan oleh Ustaz Abdul Said rahmatullah alaih untuk mengembangkan bahasa Arab. Namun pada saat itu kestabilan ya secara sosial masih harus selalu dijaga. Meskipun kami di Alia dimotivasi untuk ya serius belajar, termasuk belajar bahasa Arab, tetapi kita juga harus menjaga perasaan ya teman-teman, khususnya di KMM, Kuliatul Mubalighin Mubalighat, yang sepanjang hari bahkan malam berjibaku di lapangan. Nah, Bapak senior tentu merasakan bahwa siapapun yang kelihatan ingin menonjolkan kemampuan akademiknya, pada saat itu maka dia akan menjadi bahan olokan, sehingga kita belajar pun sembunyi-sembunyi. Bayangkan ya. Dan kami setiap sore ke rumahnya Ustadz Hashim itu untuk talaqi kitab Jurmiyah. Nah, kami punya pengalaman menarik, diuji oleh beliau agar benar-benar mental sudah siap untuk belajar.
kami bolak-balik, ya mungkin 7-8 kali setiap hari itu nggak pernah diterima. Beliau selalu bilang, oh ada acara, ada halangan, ada hajat, macam-macam lah. Mungkin kalau tidak salah, ke-9 kalinya beliau terima, baru berjelaskan bahwa hal yang sama saya pernah juga lakukan kepada generasi awal. Ya kalau mungkin generasi ini Ustaz Sarbini lah begitu, Ustaz Usman Asy'ari, ya yang mau belajar tetapi harus diuji dulu, ya keseriusannya. Ya. Beliau harus yakin bahwa benar-benar kita mau belajar, baru beliau juga serius. Dan ketika beliau serius, itu luar biasa, kita yang kewalahan. Nah ini luar biasa pesan beliau, ya. Dan ada satu ungkapan yang benar-benar menjadi motivasi sehingga kami meskipun sering diolok ya oleh teman-teman terutama di KMM, kami tetap jalan. Beliau katakan, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya sudah, jadi sembunyi-sembunyilah dengan Ustadz Anwari. Waktu itu kami ngaji kitab Jalan Lain, sama kami lepas dari kitab itu, kitab kuning, baru lipat-lipat begini, baru dikantongi. Nanti habis asar kita sembunyi-sembunyi di belakang sudut belakang, di belakang tiang, baru kemudian kita belajar. Itu dari sekalian, saking bagaimana kita menjaga perasaan teman-teman kita, ya, mencuri-curi waktu, tetapi itu harus dilakukan. Dan Ustaz Hashim itu luar biasa, ya. Dan ketika beliau yang memberi motivasi, kami merasa sudah lega. Kenapa? Beliau ya benar-benar sudah representasi dari Hidayatullah. Ustaz Abdul Said waktu itu memberikan motivasi secara global, tetapi secara khusus beliau. Nah, di kelas juga demikian, beliau sangat disiplin sekali. Ya. Sampai beliau kalau sudah masuk kelas, masih banyak yang tidak hadir, ya beliau pulang dulu itu. Dan kebiasaan beliau ini ya masih dilakukan sampai ya akhir-akhir beliau mengikuti pertemuan. Biasakan diumumkan rapat jam 7. Beliau itu sebelum jam 7 sudah di sana. Ya, tetapi karena masih banyak dalam perjalanan, masih banyak yang punya hajat, maka beliau biasa pulang dulu. Ternyata pulang yang kedua kalinya rapat juga belum dimulai. Ini kedisiplinan beliau itu luar biasa. Baik itu di kelas, ya pada saat beliau sebagai pengajar maupun beliau sebagai peserta, luar biasa. Ya, tentu ini bagian daripada keteladanan sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para asatidz kita sebelumnya. Ya, beliau itu benar-benar tidak bicara kecuali ya istilah Ustadz Hamim itu betul-betul yang maslahah saja, yang penting-penting saja. Beliau berpegang pada ungkapan khairul kalami ma qalla wa dal. Sebaik-baik ucapan itu adalah yang singkat, padat, tapi tepat sasaran. Maka zikir yang diajarkan oleh beliau pun hampir disampaikan pada setiap momen itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka maktubi. Ini menjadi spirit hampir semua kader Hidayatullah yang pernah mendengarkan motivasi beliau. Ya, benar-benar itu adalah model untuk kita menjadi orang yang ikhlas, tidak akan kecewa, ya tidak terbang karena dipuji, tidak tumbang karena dicaci. Benar-benar kalau
zikir yang beliau ajarkan ini kita jadikan sebagai prinsip, maka kita benar-benar tidak terlalu berharap dengan makhluk, baik itu berupa pujian maupun cacian. Bahasa kerennya ya, tidak terbang karena dipuji, tidak tumbang karena dicaci. Karena itu tadi, anta maksudi wa ridhaka matlubi, benar-benar. Dan beliau terima itu juga dari gurunya. Cuma beliau tidak sebut ya, cuma beliau katakan ya gurunya, dan kita muridnya juga menerima itu dari beliau. Ini luar biasa, pesan yang sangat singkat tetapi itu sangat berkesan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak sekalian, beliau juga bukan banyak ya, sesekali bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang khusus ya dengan Ustaz Abdullah Said. Beliau pernah menceritakan begini. Ketika kita baru masuk Gunung Tembak, santri-santri awal itu ya hampir merasakan kegoncangan. Kalau waktu di mungkin Karangrejo, Karangbugis dan Gunung Sari kan masih kota ya. Ya. Bisa dibayangkan masuk hutan. Dan kita masih lihat dokumentasi beliau sholat ya, kemudian ada tempat pembakaran, kira-kira seperti itu. Sementara beliau ini selalu menyampaikan obsesi-obsesi yang sangat ideal, besar, seperti yang sudah sering kita sampaikan. Beliau katakan suatu ketika generasi awal ini itu mengalami kegoncangan sehingga satu persatu itu mau izin. Ya, karena kan beliau-beliau ini sudah punya bekal seperti yang disampaikan pemimpin umum kemarin. Setelah digontor, beliau kan di Akademi Tarji, dan beliau itu pernah juga di IPD, apa namanya, institutnya gontor ini sebelum universitas IPD ya. Nah, itu kan kalau IPD itu sudah tinggi ilmunya. Jadi setelah KMI ya, setelah KMI ada IPD, baru beliau ke itu. Jadi benar-benar ilmunya itu udah luar biasa. Nah, artinya mungkin pada saat itu beliau dengan sahabat-sahabat almarhum yang lain berpikir, kita ini sudah bisa mengajar, kita ini sudah bisa mengasuh pondok, mungkin begitu. Dan kondisi pada saat itu kan tidak terbayangkan. Betul-betul ya, nanti pembimbing kita lah yang bercerita itu. Sehingga ketika sudah melihat kegoncangan ini, Ustaz Abdullah itu menyampaikan doktrin, silakan kalian pergi semua, tinggalkan aku sendiri di sini. Nun wal qalami wa ma yasturun.